Makin besar regangan, ya, makin ke kanan tuh makin besar regangannya, maka rasio antara G per G max itu makin kecil. Makin kecil regangan, maka rasio antara G per G max itu makin besar. Ya. Anda lihat di sini, misalnya Anda ini regangan ini 10⁻³ misalnya. Ini kurvanya. Ketika kurang dari 10⁻³, maka kemiringannya relatif sama. G-nya ini, G yang di sini, ini adalah G-nya relatif sama dengan G max. Artinya, nilai G per G max-nya jadi 1 kan? Kalau dia sama dengan G max pada saat awal. Jadi, pada saat regangan antara 10⁻³ sampai terus ke 10⁻⁴, min 5, min 6, itu kurang lebih adalah nilainya 1. Jadi, misalnya ini. Ambil nilai rata-rata yang putus-putus. Yang nilainya hampir sama dengan 1 ya. Berarti G sama dengan G max. Jadi sampai dengan 10⁻³ regangannya, kita ambil G max saja. Tetapi kalau lebih dari regangannya lebih besar dari 10⁻³, misalnya di sini gamanya, berarti kan kemiringannya makin landai. Maka G-nya, G per G max, G per G max-nya makin kecil. G-nya makin kecil kan. Misalnya Anda ada di regangan 10⁻². Kalau kita ambil ke kiri, ini adalah 0,7. Berarti pada saat regangannya 10⁻², G-nya itu sama dengan 0,7 dari G max. Jadi sudah berkurang kan sebesar 30%. Paham ya? Kalau Anda regangannya 10⁻⁻1, tarik garis ke kiri, gitu, 0,3. Artinya pada saat Anda regangannya 10⁻⁻1, maka nilai modulus gesernya sama dengan sepertiganya dari modulus geser awal. Artinya sudah terdegradasi sebesar 70%. Kalau regangannya semakin besar sampai ke 10⁻⁻1. Ya. Ini ada, kalau 10⁻�0 artinya apa? Ini artinya 1 regangannya. Itu boleh dipastikan tanahnya sudah tidak ada kekuatan lagi. G-nya udah hampir mendekati 0. Lihat, ini mungkin ini 0,08 ya. 8% daripada kekakuan awal. Bayangkan, tinggal 8% ya. Jadi, semakin besar regangan terjadi, maka kekakuan tanah makin berkurang. Pada pondasi mesin, kita bermain di sini. Di 10⁻⁻3, kurang dari 10⁻⁻3. Maka G-nya itu sama dengan G max, kurang lebih. Ya. Tapi kalau pada saat gempa bumi, itu kan tanah itu benar-benar sudah nggak punya kekuatan apa-apa, maka G-nya itu kecil sekali, bisa-bisa kurang dari 10% dari G max. Ya. Jadi pada saat gempa itu kemungkinan G-nya itu 0,1 dari G max ya, karena dia regangannya besar. Ini untuk tanah pasir. Untuk tanah lempung, nah ini untuk tanah lempung, agak sedikit berbeda. Ya. Misalnya, untuk pondasi mesin, katakanlah pada saat 10⁻⁻3 regangannya, otomatis G per G max
itu adalah 1. Artinya apa? Artinya untuk analisis fondasi mesin gunakan modulus geser maksimum. Sedangkan kalau pada saat gempa lebih kecil dari 10 pangkat min 3, misalnya 10 pangkat min 1. Ininya 0,65 misalnya. Artinya apa? Pada saat gempa, maka gunakan modulus gesernya adalah 65% dari kekakuan awal dari Gmax. Paham ya? Semakin besar regangannya, katakanlah sampai 1%, sampai 1 ya, sorry, sampai 1, ini tinggal berapa? Tinggal 0,25. 0,25 misalnya. Maka kekakuannya tinggal 25%. Tanah itu sudah berkurang kekuatannya sebesar 75%. Ya. Ini adalah 1, ini adalah 10. Ya. 10 pangkat 1 kan 10. Jadi beda antara tanah lempung dengan pasir. Artinya apa? Kalau pada tanah lempung, dia masih lebih besar nilai G-nya untuk kondisi regangan yang sama. Coba bandingkan. 10 pangkat min 0, ini 0,25. 10 pangkat min, di sini 10 pangkat min 0, ini adalah 0,1. Berarti lebih terdegradasi pada tanah pasir daripada pada tanah lempung. Nah, itu juga bisa jadi perbandingan. Nah, kemudian ini adalah tadi cara pengambilan modulus. Kalau di awal Gmax sama dengan G0, G0 atau GI, G inisial, itu tinggal tarik garis singgung terhadap kurva. Nggak perlu kita mengambil titik 2, cukup 1 di titik 0, tarik garis singgungnya. Maka kemiringan ini adalah modulus gesernya, yaitu modulus geser awal Gmax. Pasti ini paling besar daripada kalau pada saat regangannya bergeser. Pada saat regangannya di sini, regangan ke 1 misalnya, otomatis modulusnya lebih kecil daripada Gmax kan. Pada saat regangan yang kedua, otomatis modulus G second 2-nya lebih kecil daripada G second 1. Ini lebih besar daripada G max gitu kan. Pada saat regangan yang ketiga, jadi bergantung kepada tingkat regangan. Kalau dia misalnya ini batasnya 10 pangkat min 3, lebih besar dari 10 pangkat min 3 pada regangan besar. Karena otomatis akan semakin kecil modulus gesernya, semakin terdegradasi. Ya. Nah, kemudian ini kaitan antara pengujian di laboratorium dengan regangan. Ingat, di sini pakai persen. Berarti tadi kalau 10 pangkat min 3, kayak ini. 10 pangkat min 3, nah, kalau dibagi dengan 100, dibagi persen kan. Oh, tetap ya. Enggak, ini kita menggunakan ini saja, 10 pangkat min 3 ya. Nah, kalau misalnya ini resonan kolom, ini untuk regangan kecil. Jadi ini untuk apa? Untuk desain fondasi mesin. Cocok untuk desain fondasi mesin. Jadi
mencari G dengan menggunakan resonan kolom itu untuk kepentingan desain fondasi mesin. Jadi kalau untuk fondasi mesin, jangan mencari nilai G menggunakan cyclic ratio. Kalau untuk gempa, earthquake, ya untuk earthquake itu cocok menggunakan uji triaksial untuk mencari nilai modulus gesernya. Karena apa? Karena regangannya kecil. Lebih besar, karena regangannya besar, lebih besar dari 10⁻3. Ini lebih besar dari 10⁻3. Sedangkan pada fondasi mesin, regangan yang terjadi kecil, misalnya 10⁻4. Ini kan lebih kecil dari 10⁻3. Maka cocok untuk mencari G-nya, gunakan resonan kolom di laboratorium itu. Itu ya. Ini ada berbagai macam alat, ada shake table, ada cycle. Nah, ini cocok untuk regangan besar. Ini untuk regangan besar. Yang regangan kecil hanya resonan kolom untuk di diagram ini. Kemudian apalagi yang mempengaruhi nilai modulus geser ini? Ini semakin lama waktunya, T-nya makin lama, T dari tegangan kekangnya makin lama, maka modulus gesernya makin besar. Jadi ini adalah T, waktu ya, waktu pengekangan. Semakin pengekangannya semakin lama, itu maka nilai modulus gesernya makin besar. Kemudian derajat kejenuhan SR itu tidak berkorelasi dengan nilai G. Jadi mau dia terisi air pori-porinya atau tidak, atau sebagian terisi air, maka nilai G-nya relatif tidak berubah. Sama saja, mau tanah kering atau tanah basah. Kemudian yang mempengaruhi nilai G, tergantung untuk yang frekuensi atau jumlah siklis itu tergantung dari fungsi regangan. Ya. Jadi kalau frekuensi makin besar, tetapi pada regangan kecil, maka modulusnya itu konstan, yaitu sebesar Gmax. Jadi mau dibebani berapa kali pun, sampai 100 kali pun, itu tidak akan berubah nilai modulus gesernya, tidak akan menjadi bertambah besar, tidak akan menjadi berkurang. Kalau regangannya kurang dari 10⁻3, ini regangannya, bentar ya, saya tulis mungkin lebih cocoknya. Nah, jika regangannya kurang dari 10⁻3, maka G-nya relatif konstan atau G-nya sama dengan Gmax. Tetapi kalau jumlah siklusnya, frekuensinya ditambah terus, tetapi pada regangan kecil, tetapi pada regangan besar, lebih dari 10⁻3, maka nilai modulusnya akan semakin berkurang. Jadi kalau dibebani terus-menerus, jumlah siklusnya ditambah, frekuensinya, pada saat kondisi regangan besar, maka modulus gesernya berkurang. Jadi bergantung kepada posisi dari regangannya, apakah lebih kecil atau lebih besar dari 10⁻3. Itu akan menentukan nilai modulus gesernya. Sekalipun sama-sama
frekuensinya ditambah terus, ya. Begitu pula pre-strain itu sama. Kalau kita menggunakan tanah yang sudah pernah mengalami regangan akibat beban dinamis, jadi ini dia sudah pernah mengalami beban dinamis sebelumnya, lalu kita geser, tetapi kita gesernya pada regangan kecil, otomatis G-nya konstan. Ya, katakanlah G0. Tapi kalau pada saat dia regangan besar, jadi setelah mengalami pembebanan dinamis terlebih dahulu, kemudian kita bebani dengan beban dinamis, tetapi pada regangan besar, maka ini akan G-nya berkurang. Seperti itu ya. Jadi itulah faktor-faktor yang mempengaruhi modulus geser. Ada yang ingin ditanyakan mengenai faktor-faktor ini? Ini banyak ya. Bentar. Ini bentar ya. Jadi modulus geser Anda sudah tahu pengertiannya apa di grafik hubungan tegangan-regangan. Lalu kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi tahu. Ya, jadi pengertian dari modulus geser itu asalnya dari mana? Anda sudah tahu ya. Di beban geser. Kemudian bagaimana menggambar grafiknya antara hubungan regangan dengan tegangan geser menghasilkan modulus geser. Kemudian regangan besar, peruntukannya tahu ya, yang regangan kecil untuk perancangan fondasi mesin, yang regangan besar untuk analisis gempa bumi. Perancangan fondasi tahan gempa, itu pakai regangan besar. Sehingga ada konsekuensinya. Pada saat regangan besar, modulusnya gesernya makin kecil, lebih kecil daripada kalau kita menggunakan modulus geser pada regangan kecil. Pada regangan kecil, modulus gesernya paling maksimal, paling besar. Kemudian, Anda juga sudah mengetahui faktor-faktor apa saja. Ya, ini di sini ada faktornya, ada 8. Ya. Setiap faktor itu akan bisa dikuantifikasi menggunakan persamaan untuk menghitung modulus geser. Ya. Jadi ada persamaan-persamaan yang memperhitungkan faktor-faktor tadi, sehingga dapat dihitung nilai modulus geser. Di sini yang dihitung adalah modulus geser maksimal, itu pada saat terjadi regangan kecil. Karena kita memang fokus pada perancangan fondasi mesin. Kemudian, apalagi? Cara mengambil modulus geser untuk selain Gmax adalah menggunakan modulus geser tangan. Modulus geser second, sorry. Bukan modulus geser tangan, tapi menggunakan second. Kemudian semakin besar regangan, itu untuk mengambil modulus geser bisa kita menggunakan grafik ini.
Sorry, untuk menghitung modulus geser, kita bisa menggunakan hubungan antara regangan dengan rasio modulus. Rasio modulus geser terhadap modulus geser awal atau Gmax. Maka kita akan tahu terdegradasinya berapa persen. Nah, ini alat yang cocok untuk menentukan modulus geser berdasarkan regangan geser yang terjadi. Nah, kalau tidak ada, jangan lupa untuk tugas kelompok itu dikumpulkan paling lambat tanggal 3 Juni ya. Maksimal 6 orang. Sudah saya upload di e-learning ketentuan-ketentuannya, dikumpulkan dalam bentuk PDF. Topiknya bisa Anda pilih dari 3 topik yang ada di e-learning itu yang sudah saya upload. Bisa parameter dinamis tanah, perkembangan terkininya, ya. Kemudian bisa perancangan fondasi mesin, entah mau di kasusnya boleh, atau perancangan fondasi tahan gempa, silakan. Kemudian dikirim ke email saya, ada di e-learning itu. Minggu depan kita akan membahas mengenai bagaimana memperoleh modulus geser tanah dari pengujian laboratorium. Sedangkan yang hari ini memperoleh modulus geser tanah dari korelasi, yaitu dari apa? Dari persamaan-persamaan ini. Ini dari berbagai faktor ini. Bisa dari macam-macam ya, tergantung faktor yang mempengaruhinya apa dulu, kita gunakan persamaannya tertentu. Mana yang lebih afdal, menggunakan persamaan, menggunakan hasil uji lab? Tentu saja menggunakan hasil uji lab lebih dikehendaki. Karena apa? Karena kita menguji tanah kita sendiri. Kalau persamaan itu kan dihasilkan dari tanah-tanah yang diuji oleh orang lain di negara lain. Belum tentu tanahnya mirip 100% sama. Boleh jadi ada perbedaannya. Tetapi kalau kita menguji sendiri, tanah yang kita akan analisis itu lebih representatif. Jadi persamaan-persamaan ini hanya pendekatan saja. Kalau Anda sama sekali tidak memiliki hasil uji laboratorium, baru gunakan persamaan. Tetapi gunakan persamaan sesuai dengan spesifikasi persamaan itu dihasilkan dari pengujian apa. Apakah cocok dengan pengujian kita? Kalau pengujian kita triaksial, kita gunakan persamaan dari hasil pengujian unconven, ya jangan. Harus persamaannya sama. Dari hasil pengujian yang sama sebaiknya. Dan jenis tanahnya sama. Kalau tanah lempung, pakai persamaan yang tanah lempung. Jangan gunakan persamaan yang tanah pasir. Ya. Jadi seperti itu. Malah lebih afdal lagi kalau kita melakukan percobaannya, pengujiannya di lapangan. Kenapa? Karena kalau di lapangan, itu tanahnya langsung. Tanahnya yang kita akan analisis ada di tempat, di lapangan on-site. Tapi kalau di laboratorium, itu boleh jadi tanah yang kita ambil terganggu. Jadi tingkat ke validasinya, tingkat keterandalan data, maka data uji lapangan paling bagus, ya. Selanjutnya data uji laboratorium bagus di bawah data uji lapangan. Selanjutnya data dari korelasi, ya itu cukup lah, cukup baik. Jadi keandalannya lebih rendah daripada uji laboratorium maupun uji lapangan. Jadi Anda bisa menentukan, menjustifikasi Anda mau menentukan modulus gesernya dengan cara apa. Oke, saya kira itu. Apa menanya? Iya, suaranya agak bisa lebih besar. Tadi saya. SS. Ya. Pak, mau tanya Pak. Iya. Yang tadi kan yang regangan 10 pangkat min 3 kan kalau lebih kecil dari itu kan buat merancang fondasi mesin. Sedangkan kalau lebih dari itu kan untuk merancang fondasi tahan gempa. Nah, Ya, kalau ya. seumpama merancang fondasi mesin di daerah sering gempa itu tetap masuk ke yang regangan kurang dari 10 pangkat min 3 atau lebih, Pak?
Nah, pertanyaan yang bagus. Karena regangan yang terjadinya kita kan ekspektasinya di daerah yang gempa ya. Resikonya kalau kita pakai gempa yang periodenya sama dengan lebih gimana ya? Kalau periode gempanya yang kita ambil kecil misalnya 20 tahun sama dengan umur mesin, maka kita ambil yang gempa. Karena khawatir pada saat mesinnya beroperasi, gempa terjadi. Tapi kalau kita periode gempanya kita ambil 100 tahun, lebih lama umurnya dari lebih lama waktunya dari umur mesin paling misalnya umur mesin 30 tahun atau 50 tahun misalnya. Artinya masih aman kan? Kita bisa menggunakan regangan yang dari mesin. Paham ya? Jadi tergantung kita mengambil periode gempanya. Kalau periode gempa percepatan yang diambil dari periode gempanya itu mendekati umur mesin, maka kita khawatir pada saat mesin beroperasi terjadi gempa, maka ambil yang gempa regangannya yang besar. Tapi kalau umur mesinnya lebih gempa yang kita ambil periodenya lebih lama waktunya 100 tahun, 200 tahun, sedangkan umur mesinnya cuma 50 tahun, 20 tahun, mesinnya harus ganti lagi, maka ya kita ambil yang ragangan kecil. Paham ya? Paham, Pak. Paham. Terima kasih. Ya, ya. Ada lagi yang lain? Oh iya, Pak. Sama satu lagi, Pak. Kan Ya, modulus geser kan tidak dipengaruhi oleh air kan, Pak. iya, ya. Berarti itu tetap kan biasanya kalau gamma kan ditujuinan gamma sat. Berarti terpakainya langsung gamma sat apa gamma aksen? Kan ya. Gini maksud saya, gamanya tergantung kondisi ya. Misal begini, kalau misalnya untuk uh, artinya begini, maksud saya tuh ketika kita mengambil ya tergantung dari misalnya kita kondisinya kering ya ambil yang pada saat kondisi kering, gamanya gama kering. Tapi kalau misalnya kondisi karena perbedaan begini, contohnya begini ya, teh kita ambil di tadi yang di masalah karena bedanya tidak banyak, tidak signifikan. Mungkin bisa berbeda tapi tidak signifikan, mungkin 0,0, gitulah. Ya. Ntar ya, ini tadi saya ini sehabis ini kan ya. Nah, ini terus. Nah, ini udah dekat. Nah, lama confinement. Oh, ini nih derajat kejenuhan. Nah, jadi misalnya gamma gamma M itu sama dengan 15 kilonewton per meter kubik. Gamma sat itu sama dengan misalnya 17 kilonewton per meter kubik. Ya tergantung kondisi, kalau dia kering dia ambil ini. Artinya pada dua kondisi ini relatif G-nya itu tetap konstan, tidak berubah. G pada saat gamma M sama dengan G pada saat gamma sat, kira-kira gitulah. Atau sama juga dengan pada saat G gamma dry misalnya. Jadi gamanya tetap ambil sesuai kondisi, cuma G-nya itu tidak berubah maksudnya. Paham ya? Paham, Pak. Gamanya sesuai,
kalau gamanya tetap jangan diambil sama gamanya tetap diambil sesuai kondisi. Jangan sampai Anda mengambil gamma pada saat kondisi kering, ambil basah, jangan. Tetapi maksudnya pada saat kondisi basah dan pada saat kondisi kering atau pada saat kondisi jenuh sebagian, G-nya tidak berubah. Relatif, yang namanya relatif, boleh jadi pada dia sebenarnya ada beda, tapi bedanya tidak signifikan, sehingga disimpulkan tidak mempengaruhi lah, gitu ya tegasnya. Ya mungkin pada saat percobaan dia muncul perbedaan nilai, tetapi tidak persis, tidak ada selisih sama sekali, tidak. Tetapi tidak signifikan nilai G-nya itu bedanya itu gitu ya. Jadi dianggap tidak berubah nilainya akibat perbedaan kejenuhan, derajat kejenuhan. Oke, ada yang lain? Udah hampir jam 11 ya. Baik, saya kira cukup ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.